Dan Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ini cukup panjang, saya hanya batasin 61 sampai 62 saja. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Coba cerna dulu kalimat ini. Seorang berkata, aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk kerajaan Allah-Nya. Pertanyaannya begini. Di ayat 61 dan 62, itu maksudnya seperti apa, Pak? Mengikut Yesus dari hati dan kemauan sendiri, terus kalau enggak, misalnya Pak, ada anak dari keluarga non-Kristen, dan anak itu mau percaya pada Tuhan Yesus, ingin mengikut Yesus. Dan kalau minta izin pada keluarganya, pasti dikasih. Jadi itu harus gimana, Pak? Terima kasih, ya, Pak. Sebelumnya. Ini pertanyaan yang bagus, ini realita yang nyata. Khususnya bagi keluarga-keluarga yang non-Kristen. Mungkin di antara kita juga mengalami kondisi yang sama. Kalau saya minta izin sama orang tua saya untuk percaya Tuhan Yesus, Pak, pasti tidak akan mungkin begitu mudah diizinkan. Gereja Metodis, khususnya gereja kita, tidak akan membaptis anak yang tidak diizinkan orang tuanya untuk dibaptis. Tidak akan juga mengizinkan anak-anak remaja atau pemuda secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam untuk dibaptis. Saya sangat tidak setuju. Kenapa? Karena saya sendiri juga mengalaminya. Saya bukan dari keluarga Kristen. Papa mama itu tidak Kristen. Waktu pertama sekali saya katakan saya mau dibaptis, orang tua saya tidak setuju. Tetapi ketika saya tidak setuju, ketika orang tua tidak setuju, saya takut kepada mereka. Dan saya terus berdoa, kiranya Tuhan melembutkan, ya Tuhan buka jalan. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan buka jalan, dan akhirnya waktu saya minta lagi, baru mengizinkan. Saya rasa ini harus kita garis bawahi. Kita diselamatkan bukan oleh karena baptisan. Kita diselamatkan oleh karena iman. Hari ini kalau orang tua tidak izinkan kamu dibaptis, tetapi kamu sudah percaya Tuhan Yesus, engkau sudah diselamatkan. Hari ini ketika engkau sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi papa mamamu tidak mengizinkan kamu, itu diselamatkan atau tidak? Ayo jawab. Kamu sudah percaya Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi papa mamamu tidak izinkan kamu untuk menjadi pengikut Yesus. Kamu diselamatkan atau tidak? Iya, kita tetap diselamatkan. Ya, jadi keselamatan tidak akan mempengaruhinya. Jadi gimana harusnya? Berdoa lebih sungguh lagi. Kenapa papa mama melarangmu? Karena di dalam ketidaktahuan mereka tentang keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Kita juga tidak memarahi orang tua ataupun emosi terhadap orang tua. Tidak perlu. Karena mereka melarang kita di dalam ketidaktahuan. Ya, tugas kita bagaimana? Doakan mereka, injili mereka, bawa teman mereka yang percaya Tuhan Yesus, beritahu temannya, aku, Aci, li tolong coy papa kita lepai. Itu secara praktis saja. Ya, jadi jangan memaksa dan jangan melawan. Seakan-akan nanti jadi orang Kristen menjadi anak yang tidak berbakti. Ingat ya, banyak keluarga non-Kristen tidak mengizinkan anaknya jadi Kristen karena apa? Mereka cap anak yang sudah percaya Tuhan Yesus nanti jadi anak yang tidak berbakti. Ya, kita harus hindari. Kenapa baptis harus izin orang tua yang belum Kristen? Supaya ini memudahkan kalian. Kalau sampai terjadi ada kemalangan di tengah-tengah keluarga, ketika kamu dibaptis, orang tuamu tahu, ataupun anggota keluargamu tahu, kamu lebih mudah menghadapinya. Jadi bukan masa sekarang, masa yang akan datang. Kalau kamu diam-diam baptis, orang tua
tuamu nggak tahu, keluargamu nggak tahu. Kemudian ada terjadi kemalangan, kakekmu atau nenekmu ada kemalangan. Kamu disuruh pegang hiong, kamu serba salah. Tetapi ketika kamu benar-benar sudah dibaptis sepengetahuan orang tuamu, kamu beritahu saja, saya sudah sele, wah sudah baptis. Boleh nggak aku menyuruh pendeta untuk mengadakan penghormatan orang tua, kebaktian penghormatan orang tua. Nah, ini orang tua pasti bisa terima. Nah, makanya segala sesuatu yang kami lakukan di dalam gereja, di dalam penggembalaan, itu semuanya untuk kebaikan bagi jemaat.